Oke, kita lanjutkan dengan membahas bab selanjutnya yaitu tentang konduksi transien. Nah, kalau sebelumnya kita membahas tentang kondisi steady state di mana tidak ada perubahan laju perpindahan panas, dalam konduksi transien ini nanti laju perpindahan panasnya berubah. Nah, tapi karena sifat dari persamaan difusi panasnya, maka kondisi transien itu nanti akan bergerak menuju kondisi steady state. Jadi muara dari proses transien ini adalah kondisi yang dideskripsikan oleh persamaan steady state-nya. Ini misal untuk dua dimensi, gitu ya, katakanlah begini ya, rho, gitu ya, volume Cp dt per dt d kuadrat dx kuadrat d kuadrat dy kuadrat, gitu ya. Gitu. Nah, kondisi ini nanti akan bermuara, gitu ya. Ini nanti akan bermuara menuju kepada proses yang dideskripsikan oleh persamaan steady state-nya. Jadi ketika steady state ini turunan terhadap waktu ini sama dengan 0. Jadi ini nanti prosesnya akan bergerak menuju kepada solusi yang tadi kita peroleh. Oke? Jadi ini kalau transien dua dimensi. Nanti kita akan ada juga proses transien volume satu dimensi. Oke. Seperti ini. Oke. Nah, yang akan kita bahas saat ini adalah sebuah kondisi khusus, tapi ini sering ditemui aplikasinya. Jadi, yang akan kita temui nanti, yang akan kita analisis adalah sebuah kondisi seperti ini, misal. Jadi, misal ini ya, kita punya sebuah kolam berisi fluida. Oke. Temperaturnya adalah misalkan ini T tak hingga. Oke. Lalu katakanlah kita punya sebuah benda padat gitu, yang temperaturnya ini awalnya TI. Oke. Nah, di mana TI ini lebih besar dari T tak hingga. Oke. Nanti dalam kasus tertentu juga TI ini lebih kecil dari T tak hingga. Ini kemudian dicelupkan ke dalam sini. Oke. Lalu ketika dicelupkan ini terjadi proses konveksi. Lalu temperatur TI ini dengan berjalannya waktu ya, ini T, katakanlah awalnya TI di sini, dia akan turun. Oke. Gerak ke bawah. Misal setelah waktu T ini dia ada di sini. Oke. Nah, kita asumsikan bahwa temperatur di dalam benda ini turun secara seragam. Jadi, kalau misalkan ini bendanya, di tengah ini T, gitu ya, di luarnya ini juga T. Jadi, tidak ada gradien temperatur. Jadi, temperaturnya ini sama. Nah, model seperti ini yang disebut kita namakan dengan kolam kapasitans model. Oke. Nah, kalau kita analisis kesetimbangan energi dari benda ini ketika dia berada di dalam badan fluida, nanti kita peroleh bahwa untuk kondisi seperti ini ya, nanti laju perpindahan panas keluar minus itu sama dengan laju penyimpanan energi. Oke, jadi artinya apa? Kalau ini minus, jadi energinya ini akan terbuang keluar atau misalkan mengalir keluar. Oke, nah karena proses perpindahan panas hanya berlangsung di permukaan ini yaitu konveksi, maka ini sama dengan min H kali AS temperatur benda padatnya dikurangi T tak hingga ini sama dengan rho kali volume kali Cp
kali turunan temperatur terhadap waktu. Oke. Nah, sama kita definisikan beda temperatur T dikurangi theta hingga sebagai theta. Oke. Lalu ini kita substitusikan ke dalam persamaan ini. Jadi nanti ini T sama dengan theta ditambah theta hingga. Kita substitusikan ke sini, nanti theta hingganya minus ditambah plus hilang. Oke, ini juga sama, nanti ini konstanta tinggal d theta per dt. Jadi nanti ini berubah menjadi min h as theta sama dengan rho cp kali v d theta per dt. Oke. Nah, ini variabelnya bisa kita kumpulkan gitu ya. Ini kita pindahkan. Ini theta rho volume cp h as d theta per dt. Oke. Lalu ini kita pindahkan ke kiri, ini kita pindahkan ke bawah. Ini min dt rho volume cp h as d theta per theta. Oke, ini bisa kita integralkan untuk memperoleh fungsi theta terhadap waktu. Jadi ini kita integralkan 0 sampai t gitu ya. dt ini rho v cp has, ini kita anggap konstan. Jadi ini integral dari theta inisial. Oke. Theta inisial ini adalah T inisial dikurangi theta hingga. Ini sampai ke theta ya. D theta per theta. Oke. Ini berarti sama dengan min T rho V Cp H AS. Oke ya. Lalu ini D integral theta I sampai ke theta D theta per theta. Ini sama dengan 0 sampai T ya. Oke, tapi nanti ini T-nya hilang. Ini ln theta I sampai ke theta. Oke. Nah, jika ini kita lanjutkan, kita inputkan, ini nanti menjadi min T min 0. Oke. Lalu ini adalah rho VCP per HAS. Ini ln theta dikurangi ln theta I. Seperti ini. Sebentar. Kita geser aja ya sebelah sini. Oke. Jadi ini nanti menjadi min T min 0 rho TCP HAS. Oke. Nah, ini adalah ln theta dikurangi ln theta I. Oke. Atau ini min T rho V Cp HAS. Ini ln theta dikurangi ln theta I, ini theta per theta I. Oke. Nah, kalau tanda minusnya kita hilangkan, ini harus kita balik ln theta I per theta. Oke. Nah, ini juga kita bisa tulis ulang. Oke. Menjadi begini, dalam eksponen theta dibagi theta I atau T min theta hingga per TI min theta hingga, ini adalah eksponen min HAS rho VCP kali T. Nah, HAS rho VCP ini kita definisikan sebagai tau T atau thermal time
konstanta waktu termal. Oke. Nah, ini kalau kita jabarkan, ini kan sama dengan begini ya. Sebentar, kebalik ya, sorry. Ini kebalik. Jadi kita definisikan kebalikannya. Rho VCP per H AS ini sebagai tau T. Oke. Nah, kalau kita lihat ini kan kita bisa pecah begini. HAS dikalikan Rho VCP tau T. Nah, ini adalah tahanan konveksinya, sementara ini kita sebut sebagai CT. Nah, jadi RT konveksinya seper HAS, lalu CT ini adalah Rho VCP, ini yang disebut sebagai lam kapasitans. Inilah kapasitas panas dari benda padatnya. Jadi kalau kita lihat tau ini, tau T ini adalah R thermal konveksi kali CT. Nah, kalau formula ini kita tulis ulang dalam fungsi ini, nanti kita peroleh T per theta I ini adalah eksponen, T per tau T seperti ini. Nah, gimana dengan laju perpindahan panas? Laju perpindahan panasnya atau bukan laju perpindahan panasnya ya, jumlah panas yang berpindah gitu ya, itu Q integral 0 sampai T I dotnya kali dt. Nah, ini kita I dotnya ini adalah H AS kali theta dt. Lalu kemudian theta-nya kita substitusi dengan ini, sehingga ini kita peroleh HAS theta I eksponen, ya, sorry, ini ada minusnya ya, min T per tau T dt. Nah, kemudian kalau kita integralkan nanti kita peroleh begini, Q ini adalah Rho volume Cp theta I inisial 1 dikurangi eksponen min T per tau T seperti ini. Nah, ini adalah jumlah total panas yang berpindah. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang adalah kapan asumsi bahwa perubahan temperatur di dalam badan benda padat itu seragam gitu ya. Dan kapan kita bisa menganggap seperti itu dan kapan kita tidak bisa menganggap seperti itu. Jadi kapan
Lam kapasitans model ini valid. Jadi agar ini valid, ketika terjadi proses penurunan temperatur, temperatur di tengah dan di pinggirnya harus kurang lebih sama. Oke, nah, kapan ini terjadi? Nah, proses ini terjadi kalau tahanan konduksi lebih kecil daripada tahanan konduksi kurang dari tahanan konveksinya. Oke. Atau dengan kata lain, kita rumuskan rasio tahanan konduksi, rasio tahanan konveksi, ini LC KAS per HAS, lalu dari sini kita peroleh bahwa ini HAS, ini kecoret, ini dicoret, rasio ini adalah HLC per K. Nah, ini tidak bersatuan, karena ini satuannya sama, saling menghilangkan, sehingga ini kita definisikan menjadi sebuah bilangan atau parameter tak berdimensi yang kita sebut sebagai Biot number. Nah, kapan lam kapasitans model itu kita anggap valid jika Biot number-nya kurang dari 0,1. Artinya apa? Kalau kita lihat di sini, H kali LC itu 1/10 dari K. Nah, panjang karakteristiknya apa? Misalkan saya punya silinder, panjang karakteristiknya adalah diameter. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah panjang yang mencirikan proses perpindahan panasnya. Nah, kalau definisi Biot number ini kita masukkan lagi ke sini, ke pangkatnya ini, nanti kita peroleh begini. Ya, ini kita bersihkan. Jadi di pangkatnya tadi kita peroleh HAST per rho volume CP. Ini kita ubah menjadi T rho LC per CP. Jadi panjang karakteristiknya di sini adalah volume dibagi permukaan, luas penampang. Nah, ini bisa kita jabarkan lagi. Misalkan ini kita kasih LC, ini kita kasih K, gitu ya. Berarti nanti di sini ada K, di sini rho CP, ini T, ini LC kuadrat. Ya, seperti ini. Jadi nanti ini LC dibagi LC kuadrat, LC, K dibagi K hilang. Nah, ini sama dengan Biot number. Lalu ini sama dengan alfa, koefisien difusivitas panas. Sehingga ini kalau ini kita gabung dengan ini, nanti kita peroleh ini Biot alfa T LC kuadrat. Nah, kalau kita lihat ini dan ini dimensinya saling menghilangkan juga. Sehingga ini kita definisikan sebagai bilangan tak berdimensi baru yang disebut sebagai Biot number. Nah, apa arti fisik dari Biot number? Biot number ini kurang lebih bisa kita anggap sebagai
waktu non dimensional atau waktu tak berdimensi. Oke, jadi kemudian distribusi temperaturnya itu kita bisa tulis ulang menjadi seperti ini. I sama dengan eksponen min Biot number kali Y number. Oke, inilah distribusi temperatur di dalam Lam kapasitans model. Oke, baik, materi kita untuk perpindahan panas transien selesai. Sampai ketemu di video selanjutnya.